Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius, arti hadirmu, energi Desember 2022. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat lebih jauh arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dia dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi kejujuran yang terdengar di telinga kamu? Seperti biasa ada 3 top dan 1 bottom of the deck. Clarify, my darling angels. Please clarify. Cross watchers dari Sagittarius. The truth dari cross watcher Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Desember 2022. Clarify please. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Sagittarius. Ini deck pertama dia. Deck kedua dia. Deck ketiga dia. Bottom of the deck. I want to tell you how I feel. Aku mau ngomong ke kamu. Apa yang aku rasain. Oke, apa yang aku rasain. Pahit, manis, apa itu? Oke, dia mau bener-bener ngasih tahu. Rasanya jadi dia gitu, ngadepin kamu. Gimana rasanya. Biar kamu tahu gitu. Ya, mudah-mudahan yang dia rasain yang enak ya. Yang bahagia, yang manis ya. Karena dia pengen banget ngomong ke kamu. Rasanya jadi dia tuh gimana gitu. Nah, itu dia. So, ini deck pertama dia. I want that I cross the line. I know that I cross the line with you. Aku tahu aku udah ada di seberang kamu. Nah, ini karena sering banget konflik ya, sering banget argumentasi. Udah ada di fase, mungkin fasenya itu kalian melihat sisi kalian yang berbeda. Jadi kayak bener-bener berbeda banget gitu. Jadi sisi kalian berdua ini yang sudut pandang yang beda gitu. Dia ke kanan, kamu ke kiri, dia lurus, kamu ke kanan gitu loh. Jadi kayak dia ngerasa kayak udah beda gitu. Kenapa? Kok jadinya dia ada di seberang kamu? Karena kalian memasuki, hubungan kalian itu sedang memasuki fase mengenal satu dengan yang lain di sisi gelap atau di karakter yang benar-benar real lah gitu. Jadi udah lewat tuh fase yang manis gitu, yang honeymoon gitu udah lewat. Sekarang masuk di fase yang nggak nyaman karena dia jadi cermin sisi negatif kamu jadi cermin sisi negatif dia gitu. Jadi bawaannya mengkoreksi gitu, mengkritik gitu. Nah, ini dia. Tapi apakah itu baik? Itu sangat baik. Karena kita tidak bisa berpura-pura dengan pasangan kita. Kita setiap hari kan bertemu, meskipun kalaupun belum menikah, yang long distance ataupun yang masih pacaran, masih status kekasih, itu pun melewati fase ini, fase dimana kalian seperti tahu pada akhirnya ini sisi yang gak nyaman nih dari pasangan saya, sisi buruknya dia gitu. Ini sisinya aku yang buruk gitu dari aku, dan dia
koreksi juga gitu. Jadi saling-saling melihat gitu loh. Oh ternyata ini dark side kalian berdua gitu. Seperti cermin, di mana cermin itu tidak bisa lagi menunjukkan sisi yang manis lagi gitu loh. Sisi realnya, sisi di dark side-nya. Oke? Ini dia. So, udah ada berseberangan. Jadi kalau ngobrol atau bicara itu udah tahu nih, misalnya dia ngomong, kamu udah tahu ini dia mau ngomongin mau koreksi kamu. Nah, ketika kamu ngomong dia udah tahu nih, wah ini pasti saya diserang. Ini pasti saya diserang dari sisi saya yang negatif gitu. Oke. Dan ini deck kedua dia. I can stop thinking about you. Di situasi kalian yang berbeda, seperti omongan kamu, ucapan kamu, ataupun kritik kamu tentang dia, walaupun itu bikin dia annoying gitu, kesel gitu, tapi dia masih mikirin kamu, dan gak bisa berhenti mikirin kamu. Jadi kalau kamu intimidasi dia dengan kritikan ya, kadang kalau kita ngomongin jeleknya pasangan kita tuh kita kayak sampai intimidasi ya. Kenapa? Sebenarnya itu ada di fase ekspektasi. Ekspektasi kamu mungkin ketika kamu bicara dor gitu, to the point, straight dengan poin kamu itu, kamu punya ekspektasi dia akan berubah gitu. Kamu punya ekspektasi dia akan mengerti bahwa itu salah, bukan salah juga ya. Kamu ingin dia mengerti bahwa itu nggak buat kamu nyaman. Itu mengganggu sekali gitu. Dan itu sudah melewati batas kesabaran kamu. Nah, itu yang efeknya dia merasakan kamu menyerang dia gitu. Tapi dia masih mikirin gitu. Omongan kamu semua dipikirin sama dia. Ya ampun, sampai gak bisa tidur, sampai frustasi. Kamu ngomong apa? Misalnya kamu ngomong sama dia, kamu pembohong gitu misalnya. Dia itu dipikirin detail mana ya saya bohonginnya si Sagittarius ini. Mikir terus. Atau misalnya gini, kamu gitu lagi, aku tinggalin kamu. Nah gitu. Kamu gak perhatian sama aku ya, WhatsApp aku gak direspon gitu misalnya. Kamu gak perhatian lagi sama aku, nanti aku tinggalin kamu misalnya, kan itu ada nada-nada intimidasi, ya kan? Atau gini, ya udah kamu cari aja yang lain gitu, ada nada intimidasi gitu, ada ungkapan intimidasi kamu gitu, dan akhirnya dia overthinking gitu. Kenapa overthinking? Ngebayangin dong ngebayangin kamu ninggalin dia. Meskipun dia tahu kalian ini udah beda banget, keras. Jadi kayak ada fase di mana ini momen fase Desember ini kayak kerasnya kalian itu kelihatan gitu loh. Dia keras di mana, kamu keras di mana, egonya dia di mana, ego kamu di mana, itu kelihatan gitu. Dan ketika kamu membicarakan tentang dia memenangkan egonya di koneksi ini, itu dia mikir dia mikir sampai ke ubun-ubun, overthinking gitu. Pikirin terus gitu ya. Jadi beberapa juga mungkin Sagittarius, catatan buat kamu, tidak semua spontanitas kita ya, straight to the point kita yang langsung das itu tuh bisa berakhir dengan perubahan yang baik dari seseorang. Bisa jadi ini kayak gini, frustasi, dia overthinking. Dia nggak bisa berhenti gitu mikirin kamu dan semua ucapan kamu dan semua harapan kamu mungkin yang kamu utarakan ke dia. Ya, dan overthinking biasanya kalau udah overthinking nih, itu akan masuk energi negatif. Jadi bisa energi negatif itu menakut-nakuti dia tentang betapa dia membayangkan hubungan ini berakhir, atau bisa dia membayangkan bahwa dia nggak becus gitu loh buat kamu bahagia gitu.
Jadi kayak kesannya dia kayak anxiety, jadinya insecure. Nah itu karena mungkin bisa kamu harus pelajari dia bahwa mungkin dia bukan orang yang straight to the point. Jadi kalau ngomong itu mesti lembut. Ya kayak anak bayi, jangan dikasih nasi, kasih bubur. Jadi ngomongnya mesti dengan kelembutan. Jadi dia nggak berpikir yang jauh gitu ya, jauh banget jadinya overthinking. Oke, dan di sini ada I wonder if you are happy without me. Nah, dia menyerah. Karena itu tadi mendengarkan kritikan itu dia ngerasa bahwa dia tidak becus membuat kamu bahagia. Merasa berbahagia di sana bersama dengan dia. Oke, jadi ini kayak jujur penting, sangat-sangat penting. Tapi cara kita untuk jujur, karena Sagittarius ini kan dia energi api ya. Jadi kalau ngomong itu menyala-nyala gitu loh. Jadi kayak bersemangat untuk bicara jujur, tapi ternyata kamu bicara dengan seseorang yang hatinya tidak kuat untuk menerima ungkapan kejujuran dengan sangat straight to the point, straight on point gitu loh. Nggak bisa dia. So, dia tuh pengen kamu tahu apa yang dia rasain ini. I want you feel how I feel. Bagaimana jadi aku pengen kamu rasain. Tapi kalau kamu nggak bisa rasain, aku berdoa semoga kamu bisa bahagia dengan orang lain yang bisa bahagiain kamu gitu. Ya, dia putus asa juga di sini kayak desperate ya. Frustasi, desperate. Karena overthinking itu menghasilkan nilai perspektif dia tentang betapa tidak becusnya dia membuat kamu merasa bahagia. Dia merasa kamu nggak bahagia, dia merasa kamu frustasi bersama dengan dia. Dia merasa tidak berdaya untuk membahagiakan kamu. Bisa juga dia ngerasa gagal menjadi orang yang bisa mencintai kamu dan membuat kamu merasa bahagia. Oke. Nah ini tadi kayak bicara jujur memang penting, tapi kalau tersampaikan dengan cara yang sulit dia terima, jadinya ini amsyong. Tapi kalau kamu dealing dengan maskulin ya, nggak masalah gitu. Dia akan dengan sangat gentle untuk menilai dirinya dan kesalahan dia gitu. Tapi kalau yang kelemar-kelemar atau yang egonya selangit, dia ngerasa ya udah, dia cepat sekali menyerah untuk melepaskan kamu, berharap kamu temuin orang yang bisa buat kamu merasa lebih bahagia di sana. Oke? So kita akan lihat energi dari 78 deck. Ini untuk Sagittarius, clarify please. Darling Angels, clarify energi Sagittarius, arti hadir, energi Desember 2022. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify please, clarify please. Thank you, my darling angels, thank you, thank you, thank you. Seperti biasa, baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck itu obstacle kamu atau apapun di sana tentang kamu ya. Bisa vice versa. Energi Five of Cups ini energi dia baris pertama. Five of Cups, Page of Swords, Eight of Pentacles, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, terutama dengan Pisces di sini. Juga Gemini. So, Five of Cups di sini nyesel, ya, nyesel tentang apa yang udah kamu utarakan di sini. Nah, ini dia, nyesel gitu. Kamu speak up dari sisi terjujur kamu, itu baik ya, semua kejujuran itu baik, meskipun pahit.
Tapi lebih pahit lagi ketika bicara tidak melihat kekuatan orang lain ya. Kekuatan semua orang tuh beda-beda gitu, masing-masing beda-beda dengan cara dia menangkap kebenaran itu ya. Dan di sini ada Eight of Cups di sini, tentang kamu ngerasa udah menyerah dengan hubungan kamu sama dia. Kamu ngerasa bahwa cinta saja tidak cukup, butuh tindakan real untuk cinta itu terlihat nyata. Ya, itu yang kamu nilai dari dia. Dan speak up kamu di sini tentang betapa kamu menyesal. Mungkin kalau yang long distance menyesal menunggu lama, menghabiskan waktu lama, tapi dia tidak tegas. Bisa kalau yang sudah menikah merasa perasaannya ini terkuras. Sudah sering mengalah, sudah sering sabar, sudah sangat tabah, sudah sangat setia, sudah memperhatikan pasangan dengan cinta dan kasih sayang, karena di sini ada Five of Cups dan Eight of Cups. Ini perasaan. Selama ini mungkin kamu menghargai perasaan dia, menjaga perasaan dia. Tapi ada momen batas sabar kamu udah selesai, kamu merasa perlu untuk bicara dengan otoritas kamu, speak up di sini, bahwa semua hal ada beberapa yang harus diperbaiki karena kamu ngerasa treatment yang dia berikan ke kamu itu sangat-sangat membuat kamu terluka di sini. Ya, jadi kayak kamu menghargai perasaan dia tapi dia nggak berperasaan sama kamu, dia banyak drama. Dia suruh kamu mengalah tapi dia nggak mau mengalah. Dia suruh kamu sabar tapi kamu nggak mau dia suruh kamu sabar tapi dia nggak mau sabar. Nah, ini yang akhirnya terkuraslah perasaan kamu di sana ya. So ini ada situasi kehilangan dia. Mungkin juga ada statement dari dia nggak terima ketika kamu speak up. Ada statement bahwa kamu bisa cari yang lain, kamu nggak bisa mendapatkan itu dari saya, lebih baik kamu cari yang lain gitu. Ada statement dia di sana kayak gitu. Dan ada penyesalan kamu ketika kamu bilang bahwa kamu mau ninggalin dia aja kalau dia nggak berubah gitu. Mendingan kita pisah aja kalau kamu begitu banyak drama dan egois dan nggak mengerti perasaan saya gitu. Mungkin kamu ngomong kayak gitu ke dia. Ya, itu akhirnya speak up ya, terbuka. Saya ngelihat kayak mungkin ini sudah kamu tahan-tahan cukup lama, tapi situasi yang nggak baik, yang nggak support untuk hubungan perlu dibicarakan dengan terang benderang gitu dari sisi kamu. Ya, walaupun ini terasa sakit, egonya mungkin tercabik-cabik ketika kamu bicara tentang apa yang kamu rasain sama dia. Oke. Kita lihat ini energi dia, King of Wands. Oke, tindakan dia ya. Oke, Knight of Swords, ucapan dia. Four of Pentacles yang tidak terbukti dengan tindakan. Oke. Tindakan dia tuh berbeda dari apa yang diungkapkan. Ini yang buat kamu emosi jiwa. Oke. Energi dari Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo, Capricorn, Taurus, Virgos, Libra, Gemini, Aquarius. Di sini terutama Librans. King of Wands di sini, tindakan dia. Dia ngerasa dia sudah melakukan yang terbaik untuk kamu, versinya dia. Jadi kamu ngomong apa tuh dia ikutin, dia lakukan. Dan King of Wands ini kan inisiator ya, dengan strategi tindakan dia yang sangat genuine di sana. So ini dia sangat pandai dengan knowledge-nya dia. Dia ngerasa dia sudah ngelakuin segala cara di sini, menjadi sosok
yang terbaik dari sisi dia untuk kamu. Nah, ini dia King of Wands. So ini tindakan menurut dia ya, versinya dia. Dan di sini ada Knight of Swords. Dia ngerasa bahwa banyak drama di sini antara kamu dan dia. Dia ngerasa bahwa kejujuranmu itu tidak objektif gitu. Kamu tidak melihat action, effortnya dia selama ini untuk hubungan dia dengan kamu. Jadi dia merasa tidak dihargai juga di sini sama kamu, dan kamu hanya mikirin perasaan kamu aja gitu menurut dia. So Knight of Swords di sini seperti sangat bicara tanpa henti ya. Jadi karena dia kayak nggak terima gitu dikoreksi, so dia tidak akan ngasih kesempatan kamu untuk bicara, hanya karena dia ingin bicara dari sisi dia dan kebenaran dari sisi dia. Yang dia nilai menurut dia kamu terlalu annoying, terlalu baper, dan hanya ingin perasaan kamu aja yang dihargai tapi dia enggak gitu. Oke. Ini memang pertengkaran yang wajar ya, karena emang itu tadi, kalian udah di cross line gitu, kalian udah beda. Dia ngelihat jeleknya kamu, kamu ngelihat jeleknya dia. Ini fase, semua hubungan masuk ke fase itu, pasti. Gitu. Dan di sini Four of Pentacles, dia nggak terima. Dia tidak terima tentang semua kritikan kamu, bagaimana perasaan kamu, itu dia nggak terima. Karena menurut dia, kamu nggak menilai perjuangan dia selama ini, effortnya dia selama ini. Dan dia tetap dengan dirinya dia di sini, yang dia nilai bahwa dia begitu banyak berkorban dan berjuang untuk koneksi dia dengan kamu. Makanya di sini dia tuh tahu banget bahwa kalian tuh udah lagi ada di fase yang berbeda. I know that I cross the line with you. Dia tahu kalian tuh beda. Ini dua orang yang beda. Bisa juga karena kalian mungkin beda generasi. Jadi cara atau pola pikir atau perspektifnya berbeda karena beda generasi. Bisa juga karena memang beda culture ya. Ini juga beberapa karena long distance, jadi pola cara berpikir, melihat hubungan juga berbeda, cara mentreatment pasangan juga berbeda di sini. Dan di sini ada I can't stop thinking about you, iya. Dia baper gitu karena kamu harus tahu ya, dia sangat passionate dengan hubungan kamu sama dia. Dia nggak suka dengan cara kamu. Kalau kamu udah ngomong nih, speak up kebenaran kamu, yang kamu rasain tentang diri kamu main keluar dari hubungan gitu. Kamu tuh mut-mutan gitu. Jadi udahlah, kalau dia nggak ngerti kamu dan kamu komplain, dan dia nggak manifest apapun yang menjadi harapan kamu dari komplain kamu, ekspektasi kamu itu, kamu akan diemin dia. Kamu akan cuekin dia. Jadi ada fase di mana dia berpikir bahwa kamu hanya mau bicara dari sisi kamu dengan kritikan kamu dan ekspektasi kamu, tapi ketika dia bicara, kamu nggak peduli gitu. Kamu diemin dia gitu. Nah itu, jadi kayak ya inilah makanya tadi ya cross line itu loh. Jadi dua orang yang memang lagi kenal dari sisi jeleknya gitu. Dua-duanya nih lagi dibenturin, bukan dibenturin, lagi dipertontonkan sisi buruk masing-masing gitu. Oke? Dan di sini ada I wonder if you are happy without me, hopeless. So, dia seperti menolak dengan semua kritikan kamu. Ya, itu tadi sebenarnya bukan anti kritik. King of Wands ini dia sangat mencintai pasangannya, sangat passionate. Ini King of Wands dia. Dia sangat kalau udah dalam hubungan, dia akan mau effortnya itu akan terlihat gitu dari tindakan dia.
Tapi kalau mungkin dikritik dari sisi egonya kena ya, jadi dia terluka dengan egonya. Akhirnya dia berpikir bahwa ya udahlah, kalau aku seandainya aku payah dan gagal buat kamu bahagia, kamu cari aja yang lain yang bisa buat kamu bahagia. Dan dia bayangkan kamu bisa ketemu orang yang membuat kamu bahagia, atau kamu ketemu orang lain dan kamu bisa bandingin tindakan dia sama tindakan orang itu gitu yang kamu temui, yang lebih bahagia mana antara dia dan orang lain yang kamu rasain gitu. Ya, ini egonya terluka. Atau apalagi yang dealing dengan Leo. Tahu kan, Leo itu egonya harus disanjung ya. Kalau mau kritik juga harus perlahan-lahan gitu. Meskipun kalian sama-sama fire sign, tapi ini sangat berbeda. Leo itu king of effort ya, dia action banget dengan menaklukkan. Jadi ketika situasi nggak bisa dia taklukkan, dia langsung desperado di sana. Jadi dia langsung berpikir bahwa udahlah, gue gagal nih, udahlah gitu. Jadi itu ya, dia seperti omongan kamu tuh mental lah. Kenapa mental? Kena di cermin egonya dia. Cermin egonya dia tuh merasa tersinggung ya. Dan di sini ada I want to tell you how I feel. Ya, dia pengen kamu tuh tahu rasanya jadi dia gitu. Kenapa semua yang dia lakukan tuh nggak becus gitu di mata kamu hanya karena perasaan kamu nggak terpenuhi gitu, apapun itu perasaan kamu. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, dia mencintai kamu karena dia sudah bertindak di sini, King of Wands. Ada tindakan dia. Oke. Yang di sini dia merasa dia sudah melakukan yang terbaik versinya dia. Tapi kamu nggak pernah memahami dia. Apa itu versi terbaik dia dalam tindakan? Menurut dia selama ini dia diamkan. Dia diamkan kamu kalau dia nggak nyaman dengan apapun treatment kamu. Dia selalu diam, terima aja gitu. Tapi giliran dia melakukan sesuatu yang buat kamu nggak nyaman, kamu speak up gitu. Nah itu yang menurut dia kamu nggak bisa melihat itu gitu. Si Knight of Swords di sini dia bicara, nggak akan berhenti itu kalau bicara. Kamu akan sangat disudutkan. Pokoknya telunjuk dia itu akan dia pakai untuk menunjuk kamu, gitu loh, ya. Bisa juga caranya, ya ini orang yang keras, yang king ya, king. Jadi kayak orang yang king of ego gitu. Jadi kamu kalau bicara sama dia tuh harus lebih lembut lah kalau menurut saya. Jadi kalau kamu bicara sama dia harus terlihat bahwa kamu itu punya niat baik ngomong ke dia tentang apapun itu gitu yang kamu kritiki dia gitu. Jangan terlihat kamu memvonis dia, itu kan beda situasinya. Tapi kalau kamu ngomong terlihat bahwa niat kamu itu baik dengan cara yang lembut, itu pasti keterima sama dia karena egonya di situ nggak disenggol. Oke? Ya, dia cinta dengan kamu, merasa sudah menunjukkan dengan tindakan tapi itu tidak dilihat oleh kamu. Oke, jadi apapun kritikan kamu itu mental, semental sejauh-jauhnya gitu. Oke, arti hadir kamu. Oh, King of Swords. Oh, Seven of Wands. Two of Swords, blocking, stuck. Baiklah, Libra, Gemini, Aquarius. Ini thinker ya. Kamu dealing dengan sosok yang thinker. Detail, thinker. Sorry, saya cekukan. Detail, thinker. Dan sangat tajam kalau udah bicara. Urusan kritik mengkritik, analisa menganalisa itu urusannya Libra, Gemini, Aquarius. Oke, jadi ya memang harus diomongin baik-baik sih. Ini udah nggak ada jalan lagi, Sagittarius. Oh, Nona Pastel ketawa. Ya iya, karena bukan ketawa kamu. Ketawa tentang ini.
Sebenarnya tuh kalian berdua nggak tahu bahwa kalian tuh ada di fase itu gitu menurut saya. Fase kalian untuk kenal dari sisi bad side kalian masing-masing. Oke? Arti hadir kamu di sini, 12 Swords. Dia tidak menerima apapun itu yang kamu predikatkan ke dia. Blocking. Oke. So, bisa dia blokir kamu, bisa juga dia emang nggak terima, nggak mau ngomong gitu loh. Jadi kayak dicuekin, diabaikan ketika kamu bicara, tidak terima, ya, tidak mau bicara dengan kamu. Dia merasa lebih percaya dengan intuisi dia. Nah ini dia. Dan Seven of Wands di sini, dia juga ngerasa kamu tuh juga batasin gitu loh. Kamu tuh juga biasanya juga pasang tembok kalau dia bicara gitu. Jadi kalau kamu bicara juga dia blocking gitu. Jadi kalian saling blocking. Nah kan kelihatan fasenya kalian untuk kenal satu dengan yang lain itu memang saat ini di sisi buruknya gitu loh, di sisi jeleknya. Karena kan kita semua punya bad side. Nah kalau pasangan itu pasti tahu lah bad side kita. Ya enggak, karena kita hidup setiap hari, kita nggak mungkin bisa pakai topeng selamanya gitu. Dia di sini batasi. Jangan lagi kamu kritikin dia gitu, dia batasi. Kamu nggak tahu rasanya dikritik itu gimana gitu menurut dia. Kamu nggak tahu bagaimana egonya dia tercabik-cabik, perasaan dia yang peka terluka gitu. Kamu nggak pernah bisa ngerasain apa yang dia rasain. So dia batasi komunikasi dengan kamu, Seven of Wands. Komunikasi, frekuensi pertemuan, ini semua akan dibatasi sama dia. Panderis di sini. Menurut dia, baiknya jangan ketemu dulu. Jangan komunikasi dulu. Yang ekstrim, hubungannya diakhiri. King of Swords di sini. Itu tadi karena overthinking kan, mikirinnya yang jelek. Kalau udah overthinking, pasti masuk tuh pikiran negatif. Energi negatif tuh kan menyerangnya di pikiran duluan. Nah ini dia udah kena gitu, kena energi negatif di pikiran dia. Jadi masalahnya jadi nggak terlihat. Yang dia lihat adalah kamu menyerang dia. Nah itu makanya dia bilang, aku ingin kamu tahu gimana rasanya jadi aku. I want you to tell you how I feel gitu loh. Bagaimana rasanya jadi aku tuh gue pengen ngomong sama lo gitu. Ini kan King of Swords, pasti ngomongnya udah dar gitu loh. Oke. So, kamu berarti untuk dia. Setidaknya di sini dia melihat apa ya? Kebenaran di sini. Menurut versi dia. Bahwa dia terlalu buruk di hadapan kamu gitu loh menurut dia. Bahwa nggak ada yang benar gitu dari sisi dia. Makanya ketika gini, kalau mau koreksi ya, kalau kita berani koreksi pasangan kita, yakinkan bahwa kita juga mengapresiasi dia. Kalau kita nggak pernah mengapresiasi dia, jangan pernah mengkritik dia. Nah ini saran untuk kamu dari saya Sagittarius. Kalau kamu suka nih ngasih tahu, nih kamu jeleknya di sini dar gitu, misalnya kamu ngomong, kamu juga harus yakinkan diri kamu bahwa kamu pernah mengapresiasi dia gitu. Jadi jangan hanya kritik aja, tapi memberi apresiasi, pujian juga nggak apa-apa ya sama pasangan kita. Disanjung-sanjung nggak apa-apa, kan namanya juga pasangan kita ngasih motivasi, kita ngasih semangat gitu kan, nggak masalah kalau menurut saya. Jadi kita harus seimbang gitu loh, kalau berani mengkritiki, berani juga mengapresiasi gitu, jangan hanya kritik aja gitu. Dan kalau kritik juga harus ngasih saran gitu, dan beri apresiasi kalau dia berhasil gitu. Itu yang
karena di sini dia berpikir lu nggak tahu apa jadinya gue gitu, rasanya jadi gue tuh lu nggak pernah tahu gitu, nih gue kasih tahu nih rasanya gitu. King of Swords ini kan kalau ngomong detail dia intimidasi deh gitu kan, karena dia udah overthinking di sana. Dan dia akan ngomongin pasti dia akan ngomongin jeleknya kamu, gimana terbatasnya kamu gitu loh. Terbatasnya kamu tuh maksudnya gimana kekurangannya kamu. Dia akan ngomong di situ, das gitu. Selama ini aku nggak begini begitu, aku nggak komplain ini itu, ini giliran kamu aja komplain gitu. Nah kan King of Swords ini dia ngomong tuh langsung gitu kayak mengaung gitu di muka gitu loh, Sagittarius. Ya, dan ini kamu baper karena cups, 5 of cups, dan itu kamu nyesel speak up, dan kamu tinggalin dia gitu aja gitu. Nah itu dia. Jadi, nah ini karena di awal caranya udah kritik ya, mungkin selama ini nggak pernah apresiasi. Dia buat yang baik, kamu nggak bilang dia pasangan yang baik, pasangan yang berhasil buat kamu bahagia, merasa bahagia, enggak gitu. Giliran kritik, jadinya begini gitu. Dia langsung dar gitu loh ngomongnya. Blocking lagi di sini. Oke. Gimana dong? Kamu berarti untuk dia. Saya cari dulu nih apa artinya kamu buat dia. Kamu berarti untuk dia. Dari kamu dia tahu sisi kelemahan dia. Dari kamu dia tahu sisi jeleknya dia. Dari kamu dia sadar bahwa dia belum layak untuk membahagiakan kamu, untuk buat kamu merasa terpenuhi secara emosional, untuk membuat kamu merasa terpenuhi secara finansial, 4 of Pentacles. Ya, ini ada ngomongan dia di sini. Ya, secara materi aku tahu aku nggak berpenghasilan baik untuk kamu, yang mencukupi kamu. Dia bicara nih di sini. Aku emang pekerjaanku nggak sehebat kamu gitu. Dia ngomong di sini. Kamu juga, dia mulai ngomong lagi, kamu juga nggak jujur sama aku masalah penghasilanmu gitu. Dia akan ngomong gitu. Jadi itu karena di awal ya kalian harusnya bisa memahami bahwa kalian lagi ada di fase sedang dikasih cermin yang mempertontonkan sisi keburukan kalian berdua masing-masing gitu. Kan cermin kehidupan itu kan banyak jenisnya. Ada sisi baiknya dicermin, dipantulkan, ada sisi buruknya dipantulkan gitu. Jadi kalian berdua itu lagi menggunakan dikasih cermin kehidupan sama Sang Pencipta untuk kenal satu dengan yang lain dari sisi yang gelap gitu, dari sisi yang buruk gitu di sini. Oke, so dari kamu dia tahu bahwa dia belum cukup layak untuk membuat pasangannya merasa bahagia gitu. Dia tahu, dia sadar diri gitu tentang siapa dirinya, dan tidak bisa, ternyata dia gagal membuat kamu merasa bahagia, terutama secara finansial begitu. Karena dia ngerasa dia udah bekerja keras tapi memang penghasilannya lagi menurun gitu. Beberapa kalau yang bisnis dia ngerasa dia lagi bangkrut gitu, lagi dalam proses down banget, dan itu tuh fase yang berat yang dia berharap kamu support dia gitu, bukannya mengkritisi dia gitu. Ya. Intinya sih lagi dikasih cermin kehidupan tentang sisi buruk dari dua pihak, sehingga kalian berdua itu udah berseberangan banget gitu. Ya. Obstacle-nya kamu. The Death Energy. Kalau ngambek, gak mau ngomong, diem, mut-mutan, energi dari Scorpio. Dan kamu begitu apa ya, di sini transformation tuh di sini kayak kamu berubah, kamu sangat berubah setelah penghasilanmu lebih besar dari dia. Di sini ada 10 of Pentacles. Mungkin di hierarki
hubungan kalian secara finansial kamu lebih unggul. Kamu lebih pekerja keras, Queen of Wands di sini. Kalian sama nih, kamu Queen of Wands, dia King of Wands, sama-sama pekerja keras, tapi dia lagi jatuh nih bisnisnya, karirnya. Kamu nih lagi maju karirnya. Dan kamu tuh berubah sejak karir kamu tuh lebih oke, bisnis kamu lebih oke. Queen of Swords, King of Swords, itu bener banget berarti ya. Jadi gini, kamu tuh sama dia lagi dipertontonkan sisi jelek kalian berdua deh, itu aja. Jadi sebenarnya ini kayak cocok gitu, energinya satu frekuensi. Dia sama-sama nih, dua orang yang sama-sama pekerja keras, King of Wands, Queen of Wands. Sama-sama punya otak atau pikiran yang cemerlang, yang genuine, dengan strateginya sama, King of Swords, Queen of Swords. Sama nih kalian. Jadi kalian ini sepadan, sama-sama pekerja keras dan punya strategi dan pemikiran yang bagus. Tapi kalau udah berantem, udah kayak di ring tinju. Tapi kalau ring tinju kan tindakan ya, saling tonjok-tonjokan. Sama kayak debat politik, saling menyerang itu loh. Kenapa? Karena kalian itu pikiran kalian tuh sama mulut kalian itu cerdas ya untuk mengkreatifkan kata-kata yang menyerang gitu. King of Swords dan Queen of Swords. Satu frekuensi gitu. Ini cocok sebenarnya, cuma ya lagi itu tadi ada di sisi dimana kalian lagi dipertontonkan sisi kelemahan kalian masing-masing. Dan ternyata kalian tidak berhasil untuk melihat betapa kalian itu sangat sepadan ketika kalian bertengkar. Kalian perang kata-kata itu, kalian tuh tidak sadar bahwa kalian sangat cerdas gitu untuk mengkritisi dua-duanya satu dengan yang lain gitu. Sama-sama benar gitu. Kamu ngomong jeleknya dia itu benar, dia ngomong jeleknya kamu itu benar gitu. Tapi kalian melihat itu seperti saling menyerang, seperti rival. Padahal kalian ini dua orang yang sama satu level pemikirannya, satu level tindakannya. Dua orang yang bertindak berdasarkan apa yang dia ucapkan. Di sini King of Swords, Queen of Swords, King of Wands, Queen of Wands, Queen of Swords. Sama gitu. Hanya bedanya secara finansial kamu lagi bagus, dia lagi jatuh. Bisa dia kehilangan pekerjaan, bisa dia lagi bisnisnya lagi down, kamu lagi bagus gitu. Kalian tidak berhasil melihat bahwa Sang Pencipta itu tetap menganugerahkan anugerah kemakmuran, tapi tidak berarti harus membandingkan pasangan dengan dirinya gitu. Jadi kalau kamu berhasil, kamu sebaiknya jangan membandingkan dirimu dengan pasanganmu yang lagi jatuh gitu. Lagi jatuh bisnisnya atau lagi jatuh karirnya. Begitu juga dia nggak harus melihat ketika dia jatuh karir dia atau bisnis dia tidak boleh melihat dirinya rendah gitu, karena ya dia lagi berjuang. Jangan dia bandingkan dia dengan kamu yang lagi bagus bisnis atau karirnya. Ten of Pentacles di sini. Oke, dan kalian ini pasangan yang kompetitor ya. Jadi saling bersaing dalam kesuksesan. Itu bagus sih sebenarnya, tapi ini kelemahannya. Jadi membanding-bandingkan. Oke, padahal sejatinya kalian satu frekuensi. Oke. Oke, sama aja gitu sebenarnya, dua-duanya nih sama, makanya jodoh gitu. Oke, ya ada sisi dia terjerembab untuk berpikir mengakhiri hubungan. Jadi mungkin di sini tentang perubahan. Kamu mungkin berubah terlalu drastis di sini. The Death Energy. Ya, kamu drastis sekali berubah ketika dia jatuh secara bisnis, dia bangkrut gitu, kamu berubah gitu. So ya itulah ya, namanya
lagi ditunjukin sisi buruknya dari masing-masing. Mudah-mudahan dua-duanya bertahan ya, karena satu frekuensi di sini. Mungkin nanti kamu akan menghadapi dia blokir kamu, di bawah santai aja, jangan terlalu berpikir keras untuk berkelanjutan dengan perdebatan dan pertengkaran gitu, biarin dia tenang dulu. Oke? Ini ada saran dari Angel Healing untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, arti hadir Desember 2022. Clarify please. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Earth chakra. Notice me set the appear of sounds, music, and words from both external source and within your mind. This may set a real answer to your prayers. Nah, di sini cakra telinga. Lagi peka, karena dia lagi down ya. Secara finansial ini berpengaruh banget di hubungan kalian. So, pesan dari Angel Healing di sini bahwa Sang Pencipta memberi jalan keluar melalui pesan. Pesan itu bisa dari musik yang terdengar berkali-kali secara nggak sengaja. Jadi misalnya kemanapun pesan itu diberikan kepada orang itu, kemanapun orang itu pergi, dia akan dengerin, misalnya kalau dari musik, dia akan dengar musik yang sama. Contoh, dia dengar musik tentang lagunya itu loh, tentang bersyukur misalnya, senyumlah syukuri hidupmu. Mungkin dia lagi jalan dengar lagu itu, terus tiba-tiba dia ke tempat lain lagunya yang sama gitu, atau lagu tentang bersyukur lagi. Nah itu kayak pesan ya, atau jalan keluar gitu, itu akan dikasih, meskipun itu mungkin lewat musik, lewat tontonan televisi, ataupun dengan kata-kata atau dengan ucapan dari beberapa orang yang sama ngasih support ke kita. Nah ini juga yang dia butuhkan sebenarnya. Jadi mungkin di sisi terendah dia, dari jatuhnya dia secara finansial, ada pesan dari Sang Pencipta untuk dia nanti yang akan dia terima dari manapun itu asalnya, yang akan dia dengarkan berkali-kali di sini. Oke, so ini cakra telinganya lagi ditaro pesan dari Sang Pencipta. Bottom of the deck, di sini ada crown chakra, kebijaksanaan Sagittarius. Pay attention to your ideas as they are messaged from true divine guidance sent in an answer to your prayers. Jawaban doamu lagi dijawab. Jawaban doa dia juga lagi dijawab. So, bijaksanalah. Di sini akan ditaruh di pikiran kamu tentang kekuatan ilahi, tentang jawaban dari setiap doamu. Kalau ada ide dari kepalamu itu bukan serta-merta karena kecerdasanmu, tapi karena Sang Pencipta meletakkan ide itu di otakmu, di pikiranmu. Nah, itu dia. Terutama tentang kebijaksanaan, ya. Jalan keluar sudah ada. Kalau kamu ngerasa tidak ada jalan keluar, ada jalan keluar. Ya. Jadi maksudnya gini, kalau kamu udah berdoa, apapun itu yang dia lakukan, percayalah bahwa kalian akan keluar dari masalah, terutama finansial. Ya, jadi ini bukan selamanya masalah ini menempel di hubungan kamu sama dia. Ini dari Lightworker Oracle, Clarify for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk Desember 2022, arti hadir. Thank you, thank you, thank you, my darling angels, thank you. Merkabah spiritual protection, di sini ada perlindungan dari Sang Pencipta. Apapun yang kalian perjuangkan, doa kalian pun sedang dalam perlindungan supaya sampai pada kalian berdua. Oke, jadi jangan hubungannya diakhiri. Bottom of the deck, fourth ray of harmony. Harmoni di sini. Berusaha untuk seimbang. Kalau kamu dapat penghasilan lebih besar dari pasangan kamu, ada keseimbangan gitu loh, tidak dua-duanya ambruk gitu.
Jadi pandanglah sebagai keseimbangan gitu. Jadi harus punya keseimbangan dalam diri gitu ya. Rezeki kamu, rezeki dia, sama-sama berjuang. Oke, itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.